Eh, Sebelum dimulai, tunggu recordnya dulu ya, biar recordnya mulai dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, di awal-awal saya ini ingin membahas soal yang kemarin saya kasih tentang jarak dan perpindahan. Sebelumnya saya baca dulu ya, apa itu jarak dan apa itu perpindahan, supaya nanti ngerjainnya kita bisa gampang. Kita kerjakan bersama-sama, kita bahas bersama-sama soalnya ya. Nanti mbak-mbak bisa sama mas-mas bisa tahu punya saya benar nggak ya, punya saya salah nggak ya, gitu. Oke. Jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar, besaran yang memiliki nilai. Dengan demikian, jarak yang ditempuh tidak tergantung pada arah. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda selama selang waktu tertentu yang diukur dari kedudukan awal. Perpindahan bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhirnya saja. Itu digarisbawahi. Perpindahan bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhirnya saja. Tidak tergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Nah, itu yang jadi perbedaan ya antara jarak sama perpindahan. Perpindahan termasuk besaran vektor, memiliki arah dan nilai. Intinya, simpelnya tuh jarak itu kita hitung. Jarak itu adalah lintasan sebenarnya yang ditempuh suatu benda. Beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu dihitungnya dari titik awal saja, kemudian titik akhirnya. Jadi intinya kalau kasih contoh mobil, sebuah mobil tuh berangkat awalnya melewati jalan A, dia ke jalan B, kemudian ke jalan C. Nah, yang dihitung itu jarak dari A ke B ditambah B ke C. Nah, itu namanya jarak. Lintasan yang sebenarnya dilewati mobil. Beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu berarti jika ada mobil bergerak dari A ke B, B ke C, yang dihitung itu hanya awal dan akhirnya. Jadi yang dihitung itu titik di A dan titik di akhir C, gitu ya. Kemarin saya kasih contoh juga waktu ini sebenarnya PPT di kelas B ya. Ini sama, di gambar ini sama dengan contoh soal kita. Kita langsung ke contoh soal kita aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menghitung sendiri ya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada Bobo dan Lala. Ini mohon maaf sekali, ini titik C, titik A B C nya nggak pas. Titik C nya itu ada di min 5, titik A itu ada di min 1, sedangkan titik B itu ada di 3. Mohon maaf ya, ini ternyata kemarin pantesan ada teman-teman yang nanya, titiknya di mana Kak? C di mana? A di mana? C itu di min 5, A itu di min 1, B itu di 3. Waktu saya bikin mungkin bergeser kali ya. Yang pertama, di sini kita punya dua soal kan. Soal pertama, Bobo berpindah dari titik C ke titik A dan Lala berpindah dari titik B ke titik A. Jadi, soal yang pertama ini gampang. Kita di sini suruh ngitung jarak dan perpindahan dari Bobo ke titik A, Lala juga ke titik A. Saya tanya dulu jarak yang kita lihat Bobo dulu ya. Kita kerjakan yang Bobo dulu. Bobo kira-kira dia melewati, ini saya kasih yang lebih ini aja ya, yang lebih gede aja. Nah, anggap aja yang ini, yang sebelah kiri ini Bobo, yang sebelah kanan ini Lala. Ya kan, titik C di min 5,
titik A di min 1, titik B di 3. Ditanyakan kan jaraknya kan. Nah, di sini kan ditanya Bobo menempuh jaraknya berapa? Berapa kira-kira? Gimana cara ngitungnya? Ingat, jarak itu adalah lintasan sebenarnya. Jadi, kita hitungnya seperti ini. Berapa lintasan? Berarti berapa loncatan sih? Berapa lintasan sebenarnya? Kita tidak melihat poin-poin di bawahnya. Jadi kita melihat berapa kali dia berapa langkah. Kita lihat berapa langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa jarak yang ditempuh Bobo? 4. Iya, benar Mbak Pras, ini benar ya. Kemudian kita pindah ke Lala. Kita hitung jarak dulu ya. Kita hitung jarak dulu. Lala berapa kira-kira? Kita lihat. Sebentar. Berapa? Lala ini di titik 3 nih ya. Jadi berapa? Sebentar. Berapa? 4 juga ya. Ya, dihitung dari titik 3, loncat 1, 2, 3, 4. Ya, benar. Insya Allah. Bentar ya, kursornya ada masalah nih. Aduh. Sudah jelas berarti di soal pertama Bobo menempuh jaraknya 4 dan Lala juga menempuh 4. Sekarang kita pindah ke perpindahan. Kemarin saya sudah kasih. Oh, di atasnya saya sudah kasih. Kemarin sebentar. Di atasnya saya kasihkan menghitung perpindahan itu gimana. Nah, menghitung perpindahan itu kita hitung dari titik semula atau titik awal dikurangi titik akhir. Kita lihat titik awal dikurangi titik akhir. Kita hitung dari Bobo dulu. Bobo, sebentar saya kasih jawabannya aja biar ini ya. Sebentar. Besar banget ini. Bentar ya. Empat. Tadi 4 juga ya. Bentar ya. Ya. 4. Nah, kalau perpindahan tadi saya ulang lagi ya. Perpindahan itu dihitung dari titik awal dikurangi titik akhir. Jadi kita hitung dulu. Bobo tadi titik awalnya berapa? Perpindahan kalau kita jarak ya, ingat kalau jarak tuh lintasan yang ditempuh sebenarnya. Jadi kita nggak ngitung titiknya. Jadi kita yang hitung berapa langkahnya, berapa jarak yang ditempuh sebenarnya. Kalau perpindahan ini yang kita perhatikan itu adalah titiknya. Jadi berapa kira-kira? Yang Bobo cara ngitungnya gimana? Titik awalnya Bobo berada di mana? Di berapa? Bentar ya. Ya, di titik awal Bobo berada di min 5. Berarti titik awal kurangi titik akhir, dikurangi titik akhirnya berapa?
dia dari C ke A, berarti titik akhirnya dari titik A. Titik A itu adalah min maaf, min min 1. Nah, di matematika udah diajarin kan cara ngitung min 5 dikurangi min 1 berapa. Yang kita ubah dulu minnya ya di tengah ya, itu min kali min berarti jadi min 5. Jadi apa? Min kali min yang dikerjakan dulu. Ini Mbak, maksudnya gini. Kan ini min 5 dikurangi min 1. Kenapa min 1 dikurungin? Karena ini berhadapan langsung dengan sama ini. Karena ini biar jelas ya, biar jelas ininya. Jadi yang min 1 ini harus dikalikan dulu. Min di tengah nih harus dikalikan min 1 dulu, jadi plus. Nah bener Mbak Tia, min 5 min kali min jadi plus 1, jadi sama dengan berapa? Min 5 tambah 1 min 4. Oke, yang kedua sekarang kita lihat di sini. Kita lala yang kedua perpindahannya berapa? Kita lihat dulu. Coba salah Mbak, coba berapa kurangi berapa? B itu udah di 3 ya. B itu udah di 3. Jadi titik semula dikurangi titik akhir. Berarti berapa kurangi berapa? Berapa? Nah, sip 3 min 3 kurangi min 1 sama dengan min kali min jadi plus, berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Sip. Udah. Terjawab ya. Oke. Siapa yang benar di soal ini kemarin? Siapa yang Mbak, Mas yang berhasil menjawab dengan benar? Kita lanjut ya. Ya, sama-sama 4. Yang Bobo nggak kelihatan. Nah, sekarang kita lanjut. Kemarin ada yang sempat bingung. Sekarang ini beda nih. Jika Bobo kok min 4, jarak loh Mbak, jarak itu nggak melihat nilainya. Dia melihat jarak yang ditempuh sebenarnya, berapa langkah gitu. Jadi dia tidak berpacu sama poin nilai-nilai di bawahnya Mbak. Kita lanjut aja ya. Jika Bobo berpindah dari titik A ke titik B kemudian ke titik C, dan Lala berpindah dari titik B ke titik C kemudian ke titik A, tentukan jarak dan perpindahannya. Kan awal-awal kita lihat gambar di sini aja dulu ya. Kan awal-awal sebentar. Saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Bobo Lala. Nah, kan awalnya si Bobo ada di C dan si Lala ada di B. Di soal kedua ini si Bobo itu dia awalnya ada di C, tapi dia sekarang berpindah ke A. Dia gini. Jika Bobo berpindah dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Berarti kita lihat Bobo dulu. Bobo ternyata sekarang dia pindah. Bobonya ada di bawah ya. Saya kasih Bobo di bawah ya. Bobonya
Bobonya di sini. Nah, bobo yang kedua nih, soal yang kedua, bobonya awalnya ada di A. Kemudian bobo itu berpindah dari titik A ke titik B. Jadi bobo berpindah dari sini, kemudian pindah ke C. Ingat ya soalnya, bobo dulu kita bahas bobo dulu. Dari A, ini bobo ya, bobo yang kedua di soal yang kedua. Bobo di soal kedua dia awalnya di C, sekarang dia pindah ke A. Posisinya awalnya di A. Dia dari A, dia berjalan ke B, kemudian dia terus jalan ke C. Nah, kira-kira berapa jarak yang ditempuh? Jadi kita hitung. Seperti halnya tadi, kita hitung dulu dari A ke B berapa, kemudian dari B ke C berapa. Kita total. Jadi berapa? Kita hitung ya. 1 2 3 4. Dari A ke B 4. Kita lihat 4. Setelah itu dia dari B ke C, kita hitung berapa dari B ke C. Ingat ya, A ke B 4. B ke C 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 4 dan 8. Berarti total jarak yang ditempuh itu berapa? 12. Benar. Nah, kita isi sekarang. Jadi totalnya 12. Nah, tuh. Kalau Lala, saya bikin emotikonnya biar gampang ya. Lala, anggap aja Lala sekarang, jika Lala berpindah dari titik B ke titik C, kemudian titik A. Soalnya tunggu baca soalnya lagi. Lala. Lala tetap ya posisinya ya di titik B ke titik C kemudian ke titik A. Nah, gini jadinya kan. Lala tetap di B. Tapi dia pergi ke C dulu, baru dia ke A. Dihitung coba jaraknya berapa. B ke C berapa tadi? B ke C berapa? B ke C tadi 8 ya. Terus ingat kan tadi saya udah hitung kan, B ke C ke 8. Sekarang kita hitung dari C ke A. C ke A itu 1 2 3 4. Jadi berapa? Jadi sama ya, jarak yang ditempuh Bobo sama Lala ternyata sama, 12. Ngerti kan? Kalau yang ini kan tinggal titiknya aja. Kemarin itu dirubah-rubah poinnya, terus dia berpindah seberapa ini. Nah, sekarang perpindahan. Main sempat banyak yang bingung. Kak gimana? Miss gimana Miss? Saya gak ngerti gimana ngitungnya, yang B agak susah kayak gitu. Ada yang sempat tanya ke saya. Kita ingat perpindahan itu kan yang dihitung dari titik awal dan titik akhir, itu aja yang diingat. Nah, jadi intinya kita lihat di gambar yang besar, yang bobo itu kan yang bobo, kita hitung yang bobo dulu ya. Untuk menghitung perpindahan yang dihitung itu hanya titik awal dan titik akhir. Jadi karena bobo di awal dia berjalan dari A ke B kemudian ke C, berarti yang kita perhitungkan hanya di titik A dan titik C ya. Berarti gini, tinggal dimasukkan rumus yang tadi. Titik semulanya di mana? Ini kan titik semulanya dia ada di -1. Dan titik akhirnya ada di C. Ingat ya, Bobo berjalan dari A ke B, kemudian dari B ke C. Yang kita perhitungkan adalah titik awal dan titik akhir. Jadi titik A sebagai titik awal, titik C sebagai titik akhir. Berarti titik A-nya -1, titik C-nya -5. Kita hitung. C
min 1 dikurangi min 5 sama dengan berapa? Min 1 plus 5 hasilnya berapa? 4. Oke, siapa yang benar? Di antara yang sudah ngerjakan, yang sudah ngumpulkan, siapa kira-kira yang menjawab benar? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa, kita lanjut. Oh, nggak apa-apa. Gini ya, Mbak-mbak. Latihan kemarin tuh yang penting buat saya bukan hasilnya, tapi yang penting buat saya proses Mbak-mbak mau mengerjakan, gimana cara Mbak ngerjakan, itu yang saya nilai, dan usahanya itu yang saya nilai. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau belajar langsung bener berarti kan nggak perlu belajar lagi, bener gak? Sekarang lanjut aja ya. Nah, sekarang Lala, perpindahan Lala. Lala dia berpindah dari B ke C, kemudian ke A. Ingat ya, Lala di soal nomor 2 tuh Lala dia jalan dari B, dia jalan ke C, kemudian dia ke A. Jadi yang kita perhitungkan adalah titik mula-mula Lala dan titik akhirnya. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak Lisa tadi udah bilang ke saya nggak apa-apa, kan nanti ada YouTube yang saya share, mungkin mbak-mbak yang lain juga bisa belajar dari YouTube-nya ya. Selanjutnya Lala awal-awal kan ada di yang ini ya, Lala berjalan dari B ke C, kemudian Lala dari C berjalan ke A. Jadi yang kita hitung, ingat titik awal dan titik akhir. Jadi Lala kita hitung di titik awalnya yaitu di B, dan titik akhirnya di A. Berarti titik semula dikurangi titik akhir. Titik semulanya 3, titik akhirnya ada di B yaitu min 1. Berarti kita hitung 3 min dikurangi 3 dikurangi min 1 sama dengan berapa? 3 jadi plus kalau min kali min jadi plus 1, hasilnya jadi apa? Oke. Oh, tadi ada yang salah nggak? Yang bobo. Yang bobo kayaknya ada yang salah deh. Saya lihat tuh takut ada yang salah, saya periksa lagi. Bobo itu bobo dari salah. Yang pertama ini salah ya. Ini ternyata enggak, benar. Sorry. Saya salah ngitung berarti kemarin. Ya benar. Ternyata kurangi min 1. Ya benar. Sip. Inilah hasilnya. Siapa yang benar? Yuk. Kemarin kan di awal-awal saya terangkan tentang gerak lurus seluruhnya, ya kan? Sudah ya, saya sudah membahasnya ya. Sekarang teman-teman udah ngerti kan tentang soal yang kemarin? Gimana? Ada yang perlu diulang sebelum saya lanjutkan?
Mbak Mila, Mbak Prasini, Bintang, Hati, Lena, The Gadis, Tia itu. Ini mbak semua kan? Hmm, sudah jelas ya? Saya lanjutkan ya. Oke. Kemarin kita belajar tentang gerak lurus, keseluruhan bab di gerak lurus. Ya, saya sempat menerangkan juga ini di share kemarin. Malam ini mohon maaf yang di pertemuan sebelumnya saya kurang maksimal ngajarnya. Jadi ini sebenarnya kemarin gerak ini saya sudah terangkan. Mau di ini aja, sebenarnya saya malam ini pengen ngajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tapi kalau mbak-mbak di sini belum ngerti tentang gerak lurus sepenuhnya, saya ulang dari awal lagi. Gimana? Saya tawarkan. Soalnya kemarin-kemarin nggak jelas kan. Cuma di kelas ini saya mengulang dari kelas B. Kemarin di kelas A saya ngajarnya kurang maksimal. Jadi kemungkinan takutnya mbak belum ngerti gerak itu apa, gerak lurus itu apa, kayak gitu. Gimana? Mau saya ulang dari gerak atau saya ngajar gerak lurus gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Gimana, Mbak? Halo? Halo? Waktunya terbatas loh ya, cepetan. Halo? Dari awal lagi ya. Apa perlu saya ajarin dari awal lagi tentang gerak, kemudian jarak dan perpindahan, atau langsung di poinnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Sebenarnya ulangi juga biar tambah jelas. Oke. Iya. Apa-apa, diulangi aja di poin-poin awalnya. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang gerak. Apa sih gerak, Kak? Apa sih sebenarnya, Miss? Gerak itu seperti ini. Jika ada dari gambar ini bisa dilihat kan? Itu yang kayak ada emoticon ini, anggap aja ini seseorang, orang. Nah, yang namanya gerak itu gini. Jika ada seseorang, mula-mula dia berada di lemari, di dekat lemari. Kemudian dia berjalan menuju meja. Nah, gerak dia dari perpindahan jalannya dia dari lemari ke meja, itulah yang dinamakan gerak. Gerak itu juga bisa dikatakan berpindah tempat ya. Coba dibaca di bawahnya. Gerak atau bergerak. Jika suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap titik acuan. Jadi kalau ada seseorang, dia mula-mula di titik acuan awal, terus dia berjalan menuju titik acuan yang dia tuju, itulah yang dinamakan bergerak. Seperti contohnya di sini kan. Tapi orang itu dikatakan diam jika dia tidak berubah terhadap titik acuan. Artinya, jika dia berada di lemari, dia tidak melakukan aktivitas apapun, dia tidak melakukan pergerakan apapun, itulah orang yang dinamakan diam. Nah, itulah gerak ya, berpindah tempat atau bergerak jika kedudukan benda berubah kedudukannya terhadap titik acuan. Dan titik acuan benda atau orang itu berbeda-beda ya, macam tergantung dia mau tahu titik acuannya di mana. Awal-awal seumpamanya di gini. Awal-awal contohnya saya Dita, awal-awal Dita ada di kamar. Kemudian Dita membuat kamar itu sebagai titik acuan. Kemudian Dita mau ke kamar mandi. Nah, Dita berjalan dari kamar menuju kamar mandi. Nah, proses Dita berjalan
dari kamar. Nah, selanjutnya sebentar. Gerak lurus. Gerak lurus itu ya gerak yang jalannya lurus gitu ya. Gerak itu ada relatif dan semu. Nah, gerak itu ada relatif dan semu. Gerak relatif itu seperti contoh tadi. Tapi kalau gerak semu itu kayak gini, contoh simpelnya biar cepet ya. Gerak semu, semu itu aja dari kata semu. Semu itu apa ya? Tidak sebenarnya. Nah, saya ambil contoh. Ketika Mbak naik kereta, ketika Mbak berdiri di kereta, lihat ke jendela. Ketika kereta berjalan, kita lihat seolah-olah pohon-pohon, gedung-gedung di samping kereta itu berjalan menjauhi kereta. Itulah yang dinamakan gerak semu. Seolah-olah, oh kok seolah-olah gedungnya menjauhi kita ya, padahal kita yang menjauhi itu dengan kereta kan. Nah, itu yang dinamakan gerak semu. Kalau yang gerak relatif, gerak yang seperti tadi itu, gerak yang sebenarnya kan. Ngerti tentang gerak? Nah, kalau gerak lurus, gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Geraknya lurus, itulah gerak lurus. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Nah, jarak dan perpindahan tadi kita sudah ini. Dan sebenarnya di gerak lurus itu ada tiga macam. Sebentar, masih loading. Di gerak lurus ada tiga macam. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Nah, ini yang sebenarnya mau saya pelajari malam ini. Tadi sudah ya, kalau kelajuan dan itu bisa dibaca lagi nanti. Yang penting sebenarnya di bab ini nih, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu saya baca dulu. Benda yang bergerak dengan lintasan lurus, kecepatannya tetap disebut benda bergerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap, tiap beberapa menit dia kecepatannya konstan, tetap. Contohnya kayak gini. Jika kita naik mobil atau naik sepeda, di 2 menit pertama kita menempuh 20 meter, dan 2 menit selanjutnya kita juga menempuh 20 meter lagi gitu. Jadi intinya kayak gini, gerak lurus beraturan tanpa hitung-hitungannya ya. Kayak gini, ketika ketika Dita naik sepeda motor, terus saya ngidupin motor, greng gitu kan. Terus starter yang saya pegang itu tetap, nggak saya kencengin, nggak saya pelanin. Jadi motor yang saya naikin itu kan jadi kecepatannya tetap kan, nggak banter, nggak pelan. Selama selang waktu itu, selama jarak itu, saya tidak menambah kecepatannya, tidak mengurangi kecepatannya. Jadi itulah yang dinamakan gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Itu kan di atas ada kan? Dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Ngerti kan? Gerak lurus beraturan. Berarti saya 2 menit pertama saya naik motor dengan kecepatannya tetap. Setelah 2 menit kedua, saya juga dengan kecepatan yang sama. 2 menit ketiga juga kecepatannya yang sama. Jadi tiap menitnya tiap 1 menit saya menempuh 20 meter. Jadi kalau tiap 2 menit kedua saya juga menempuh 20 km. Jadi bisa ditambahkan sendiri, 2 menit pertama 20 meter, 20 menit kedua berarti kan 40 menit kan. 40 menit
40 menit saya menempuh 40 meter, di 6 menit saya 60 meter, kayak gitu-gitu. Jadi tetap gerak lurus beraturan itu tetap. Gimana? Bisa dimengerti? Gerak lurus beraturan. Lanjut. Gimana? Gerak lurus beraturan. Gimana teman-teman? Oke, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Benda yang bergerak lurus namun kecepatannya berubah beraturan, dipercepat dan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan itu ada dua. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus beraturan diperlambat. Saya langsung aja kasih contoh ya biar ngerti. Gerak lurus dipercepat dan diperlambat. Contohnya kayak gini. Saya Dita ketika Dita naik sepeda motor, Dita hidupkan sepeda motor. Nah, terus Dita ngegas, dia tambah gasnya, tambah percepatannya, dia kencengin gasnya. Kemudian tiba-tiba di depan ada rintangan atau apa, Dita mau berhenti, mau nggak mau Dita kan harus mengurangi kecepatannya kan. Nah, saat Dita mengegas, menambah kecepatan motornya, itulah yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Saat Dita mengerem atau mengurangi kecepatannya, itu berarti Dita mengalami gerak lurus beraturan diperlambat. Ngerti? Gerak lurus beraturan dipercepat diperlambat juga banyak contohnya. Kalau gerak lurus dipercepat, contohnya saat pesawat, pasti semuanya pernah naik pesawat kan? Saat pesawat take off itu saat mau terbang. Nah, saat pesawat mau terbang, mau nggak mau si pilot kan harus mempercepat pesawat kan, menambah kecepatan pesawat biar bisa terbang gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat.